Semua sudah siap tempur, tapi satu kabar mengejutkan bikin strategi Indonesia di Piala Sudirman 2025 langsung berubah total. Hai, Sobat Catatan Badminton. Selamat datang kembali di channel yang selalu setia ngasih kalian kabar terkini seputar dunia tepak bulu. Dari yang bikin semangat sampai yang bikin deg-degan. Dan hari ini, kita langsung masuk ke berita hangat yang sedang mengguncang jagat bulu tangkis Indonesia. Gregoria Mariska Tunjung dipastikan batal memperkuat tim Indonesia di Piala Sudirman 2025. Yap, kabar ini benar-benar mengejutkan dan bikin banyak fans badminton tanah air bertanya-tanya. Ada apa dengan Gregoria? Langsung saja, kita ke intinya. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Eng Hian, resmi mengonfirmasi bahwa Gregoria tidak akan ikut memperkuat tim Merah Putih di Piala Sudirman yang akan digelar di Xiamen, Tiongkok, dari tanggal 27 April sampai 4 Mei 2025. Alasannya, Gregoria didiagnosis mengalami vertigo oleh tim dokter dan harus menjalani istirahat total selama beberapa hari ke depan untuk pemulihan. Nah, buat kalian yang mungkin belum familiar, vertigo bukan sekadar pusing biasa. Ini adalah kondisi di mana seseorang merasa seperti sekelilingnya berputar-putar, bisa bikin mual, dan jelas nggak memungkinkan buat bertanding di level tinggi seperti Piala Sudirman. Tentu saja, kondisi ini bikin PBSI harus bergerak cepat mencari pengganti. Dan nama yang naik ke permukaan adalah Esther Nurumi Triwardoyo. Yap, adik dari atlet tunggal putra Indonesia, Chico Aura Dwi Wardoyo ini dipercaya untuk mengisi slot yang ditinggalkan Gregoria. Kabar ini langsung dikonfirmasi oleh PBSI dan bahkan sudah mendapatkan lampu hijau dari Badan Bulu Tangkis Dunia, alias BWF. Dengan begitu, komposisi tunggal putri Indonesia kini mengandalkan Putri Kusuma Wardani sebagai andalan utama, dan Esther sebagai pemain kedua. Sebenarnya, isu ketidakhadiran Gregoria ini sudah tercium sejak hari Senin, 21 April. Saat itu, PBSI menggelar simulasi pertandingan Piala Sudirman di Pelatnas Cipayung, dan Gregoria tidak terlihat di lapangan. Padahal, dia seharusnya bermain membela tim Raja Wali menghadapi Putri Kusuma Wardani dari tim Garuda. Tanda tanya pun mulai bermunculan, hingga akhirnya konfirmasi resmi dirilis ke publik. Gregoria sendiri merupakan salah satu pilar penting tim bulu tangkis Indonesia. Dengan usia 25 tahun dan menduduki peringkat kelima dunia di sektor tunggal putri, kehadirannya jelas diharapkan bisa mendongkrak kekuatan tim. Apalagi, Gregoria punya pengalaman memperkuat Indonesia di ajang yang sama pada tahun 2019 lalu. Jadi, mundurnya dia jelas merupakan kehilangan besar. Namun, di balik kabar buruk ini, muncul secercah harapan lewat sosok Esther. Walaupun baru menjalani 2 turnamen sepanjang tahun 2025 ini, penampilannya cukup menjanjikan. Di ajang Ruichang China Masters bulan Maret lalu, Esther berhasil tembus hingga babak semifinal, sebelum dihentikan oleh pemain tuan rumah, Han Qian 11. Setelah itu, dia ikut serta di kejuaraan Asia 2025, meskipun harus langsung tersingkir di babak pertama oleh Ratu Bulu Tangkis India, Pusarla Sindhu. Tentu saja, kesempatan ini bisa jadi momentum besar bagi Esther untuk membuktikan kapasitasnya di level internasional. Di Piala Sudirman nanti, lawan-lawannya bukan kaleng-kaleng. Ada Line Kjaersveld dari Denmark, juara Eropa 2025, dan PV Sindhu dari India yang sudah kenyang pengalaman di turnamen besar. Beralih ke skuad lengkap Indonesia di Piala Sudirman 2025, sektor tunggal putra diisi oleh Jonathan Christie sebagai andalan utama. Jojo, yang dikenal dengan mental baja dan semangat pantang menyerah, akan didukung oleh Alwi Farhan serta pemain muda berbakat Muhammad Zaki Ubaidillah. Di sektor ganda putra, Indonesia menurunkan 3 pasangan unggulan. Ada Fajar Alfian berduet dengan Muhammad Rian Ardianto, kemudian pasangan eksplosif Muhammad Shohibul Fikri dan Daniel Martin, serta Leo Roli Carnando dan Bagas Maulana yang dikenal dengan permainan cepat dan bertenaga. Untuk ganda putri, pasangan utama adalah Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi. Mereka akan disokong oleh duet Siti Fadia Silva Ramadhanti dan Lani Tria Mayasari. Menariknya, Fadia juga akan turun di sektor ganda campuran bersama Dejan Ferdinansyah. Sementara itu, sektor ganda campuran Indonesia makin solid dengan hadirnya pasangan pelatnas Rinov Rivaldi dan Pita Haningtyas Mentari, serta duet non-pelatnas yang cukup berpengalaman, Rehan Naufal Kusarjanto dan Gloria Emmanuel Widjaya. Dengan komposisi ini, Indonesia yang tergabung di grup D bersama Inggris, India, dan Denmark, jelas harus tampil all out sejak pertandingan pertama.
Grup ini bukanlah grup yang mudah, karena semua lawan memiliki kekuatan merata dan sulit ditebak. Tapi, Indonesia datang sebagai unggulan kedua, dan itu artinya harapan publik cukup tinggi. Kehilangan Gregoria memang menjadi kabar yang mengejutkan sekaligus disayangkan. Namun, seperti kata pepatah, di balik kesulitan pasti ada peluang. Bagi Esther, ini adalah panggung besar yang bisa menjadi titik balik karirnya. Bagi tim Indonesia, ini adalah ujian untuk tetap solid dan fokus dalam misi membawa pulang supremasi Piala Sudirman. Dan buat kamu para pecinta bulu tangkis, jangan lupa terus dukung tim Indonesia, pantengin jadwal pertandingannya, dan ramaikan semangat badminton tanpa batas. Karena satu hal yang pasti, semangat Garuda takkan pernah padam. Oke, sobat catatan badminton, itu dia update terbaru dari dunia bulu tangkis Indonesia. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini supaya kamu nggak ketinggalan kabar-kabar seru lainnya dari jagat badminton. Sampai jumpa di video berikutnya, dan salam smash! Seorang remaja 17 tahun dari Madura tiba-tiba masuk skuad utama Indonesia di Sudirman Cup 2025. Mungkinkah ini awal dari kejutan besar dunia bulu tangkis? Halo, sobat catatan badminton. Selamat datang kembali di channel yang selalu update soal dunia bulu tangkis tanah air dan internasional. Kali ini kita bakal bahas kisah inspiratif dan penuh semangat dari salah satu wakil termuda Indonesia di ajang bergengsi Sudirman Cup 2025. Siapa dia? Anak muda dari Madura yang berani bermimpi besar, Muhammad Zaki Ubaidillah. Langsung aja kita mulai ceritanya. Jadi, Zaki, yang akrab disapa Ubed, adalah pemain tunggal putra yang baru aja beberapa bulan bergabung di Pelatnas, tapi udah dipercaya buat masuk skuad Indonesia di Sudirman Cup 2025. Gak main-main. Sob, usianya baru 17 tahun, masih remaja banget, tapi mental dan semangatnya udah setara senior. Ubed masuk menggantikan Anthony Sinisuka Ginting yang sayangnya harus absen karena cedera. Tapi justru disinilah peluang besar muncul buat Ubed. Dengan penuh rasa syukur dan semangat, dia bilang, cukup senang bisa masuk tim Piala Sudirman, tidak nyangka juga bisa masuk. Gimana nggak kaget, Sob? Turnamen sekelas Sudirman Cup itu bukan main-main. Ini ajang beregu campuran paling elit di dunia bulu tangkis. Ubed sendiri tahu betul level ini berbeda dari junior. Ia mengakui bahwa tekanan di level senior sangat tinggi, tapi justru itu yang bikin dia makin tertantang. Baginya, Sudirman Cup adalah kesempatan emas untuk belajar langsung dari para senior yang sudah kenyang pengalaman internasional. Bisa lihat langsung gimana mereka bermain di lapangan, strategi mereka, dan bagaimana mereka mengatasi tekanan saat pertandingan. Dan lebih dari itu, Ubed punya mimpi besar. Ia ingin tampil di turnamen-turnamen besar, bahkan menembus kejuaraan level Super 500 ke atas. Itu artinya dia menargetkan tampil di turnamen-turnamen seperti Indonesia Open, All England, dan kejuaraan elit lainnya. Nggak cuma itu, Ubed juga berharap dalam waktu dekat bisa masuk ke jajaran 30 besar dunia. Target yang ambisius, tapi bukan mustahil kalau kita lihat semangat dan fokus yang dia tunjukkan sejak awal. Bicara soal skuad, Indonesia benar-benar menurunkan kekuatan penuh di Sudirman Cup kali ini. Di sektor tunggal putra, selain Ubed, ada Jonathan Christie yang udah jadi andalan selama bertahun-tahun, serta rising star Alwi Farhan yang makin tajam di setiap turnamen. Ini kombinasi yang menarik banget, dari yang paling senior sampai yang paling muda. Lanjut ke sektor tunggal putri, ada Gregoria Mariska Tunjung dan Putri Kusuma Wardani. Keduanya dikenal tangguh dan punya daya juang tinggi. Mereka siap tempur demi membawa poin penting buat tim merah putih. Di sektor ganda putra, kita punya Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto, lalu pasangan Maud Fikri dan Daniel Martin, serta si lincah Leo Rolicarnando dan Bagas Maulana. Ganda putra Indonesia selama ini memang selalu jadi andalan, dan skuad kali ini dijamin nggak bakal mengecewakan. Untuk ganda putri, ada Febriana Dwi Puji Kusuma yang berpasangan dengan Amalia Cahaya Pratiwi, serta duet Siti Fadia dan Lani Tria Mayasari. Ganda putri kita makin solid dan kompak dari waktu ke waktu. Terakhir, di sektor ganda campuran, Indonesia juga tampil all out. Ada Rino Frivaldi berpasangan dengan Pita Haningtyas Mentari, Rehan Kusarjanto dengan Gloria Wijaya, dan pasangan muda penuh potensi, Dejan Ferdinansyah. Ketiganya siap membawa kejutan di laga-laga penting nanti. Nah, turnamen Sudirman Cup 2025 ini akan berlangsung dari tanggal 27 April sampai 4 Mei. Indonesia akan bersaing di grup yang cukup menantang bersama Denmark, Inggris, dan India. Persaingan bakal ketat, tapi peluang Indonesia tetap besar, apalagi dengan kedalaman skuad seperti ini. Kembali ke Ubed, kisahnya ini bukan cuma soal jadi wakil termuda,
tapi juga tentang keberanian untuk bermimpi besar dan kerja keras buat mewujudkannya. Dari Madura, ia datang dengan semangat membara, bukan hanya untuk tampil, tapi untuk benar-benar membuat perubahan. Bayangkan, di usia yang masih sangat muda, dia sudah berdiri di barisan depan, siap membawa nama bangsa di pentas dunia. Dan jangan lupa, perjuangan Ubed ini juga jadi inspirasi buat anak-anak muda Indonesia lainnya yang punya mimpi di dunia olahraga. Bahwa asal punya tekad, kerja keras, dan gak takut ambil tantangan, gak ada yang gak mungkin. Dari pelatnas, ke panggung internasional, dari debutan, ke pemain top dunia, semua bisa terjadi, dan Ubed sedang membuktikannya. Itulah kenapa, di channel Catatan Badminton, kita selalu angkat kisah-kisah seperti ini. Karena bulu tangkis bukan cuma soal smash dan drop shot, tapi soal mimpi, semangat, dan keberanian. Dan Ubed adalah contoh nyata dari itu semua. Jadi, buat kalian para pecinta bulu tangkis sejati, jangan pernah lewatkan aksi Muhammad Zaki Ubaidillah dan skuad Garuda lainnya di Sudirman Cup 2025. Yuk, kita dukung bersama-sama, kasih semangat, dan pastikan nama Indonesia terus berkibar di kancah bulu tangkis dunia. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke sesama pecinta bulu tangkis. Klik juga tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan update seru lainnya dari Catatan Badminton. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, di balik setiap poin yang tercetak, ada mimpi besar yang sedang diwujudkan. Salam bulu tangkis, salam Garuda.